Today, WHO is public. Panik, jangan resah, enjoy saja, makan yang cukup. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Lain virusnya ringan-ringan saja. Yang sakit yang pakai masker, yang sehat enggak usah. Untuk pilek, itu angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan corona ini. Teorinya benar bahwa memang ini akan sembuh sendiri. Corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah. Ketika sumber data ini nggak real, imbas kepada analisis pemodelan akan seperti apa, Pak? Ya, sangat berbahaya kalau data para epidemiolog atau para ahli hanya menggunakan data resmi pemerintah. Karena itu data itu underestimate dan underreported. Seakan-akan masalahnya cuma segitu saja. Main confident banget kok. Tunggu dulu, Kakak. Kita bawa. Kalau virus itu pertama kali muncul dari mana, nanti ini ya kalau kita kait-kaitkan mungkin tidak selalu relevan. Misalnya HIV itu kenapa dari daerah Kongo atau ya daerah sana pertama kali ditemukan. Itu kan kita nggak bisa terus meraba-raba mengapa, meskipun ada penjelasannya. Kalau terkait coronavirus yang kita tahu memang ini tersirkulasinya di Wuhan artinya pertama kali memang virus itu muncul di situ, terus berputar-putar di daerah situ. Kalau ada orang kena, dia travel, dia pindah ke tempat lain, jadi terbawa ke tempat lain. Nah, mengapa ada di situ? Ya karena memang titik awalnya di situ. Tetapi apakah berasal dari lab itu ya, lab virologi yang ada di Wuhan? Ya, sampai sekarang belum ada konfirmasi. Saat ini kan memang belum ada obatnya ya, belum ditemukan obatnya. Kemudian kalau dilihat trennya penyebarannya virus ini lebih menular. Nah, trennya dari SARS, tapi kalau untuk kematian, untuk fatality di angka sekitar 3-4% untuk sampai hari ini, karena kita kan tidak tahu juga ya apakah misalnya seminggu ke depan itu jumlah akan menurun atau ini masih naik terus. Jadi ini kita
karena ini masih kasus baru, kita masih menunggu ya. Masih deg-degan lah kalau kalau SARS itu kan sudah selesai ya. SARS coronavirus itu tahun 2002-2003, terus nggak pernah ada lagi. Jadi virus itu memang menarik ya. Kadang-kadang dia muncul itu seperti sekali, terus sembunyi lama, terus nanti baru muncul lagi. Ada juga yang muncul itu memang hanya sekali, setelah itu tidak muncul lagi. Kan itu juga sebuah pertanyaan, mengapa SARS juga dulu di Cina atau MERS coronavirus itu dulu di Timur Tengah gitu. Kita lihat genomnya sih bukan mutasi dari SARS atau MERS ya, ini memang coronavirus jenis lain, makanya disebut novel, namanya itu masih novel. Mungkin suatu saat akan diberi nama baru juga. Dan memang berbeda dengan coronavirus yang ada sebelumnya. Kalau analisis keragaman genetik itu ya, kita bisa bikin semacam pohon kekerabatan. Dari situ akan kelihatan ini tuh dia paling dekat dengan siapa. Ternyata yang kita bayangkan yang lain itu mengumpul gitu ya, misalnya ada coronavirus jenis A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai C itu kayak mengumpul jadi satu, sedangkan yang novel ini sendiri. Tapi kasusnya artinya tidak ada confirm case, bukan berarti virusnya hilang ya. Virus kan tidak mungkin hilang. Misalnya nih virus ya dulu ya SARS itu misalnya memang awal mulanya juga kan di Cina ya, sudah masuk Amerika, sudah masuk Kanada, ya itu kan virusnya tetap di situ. Cuman ada suatu sebab yang tidak selalu bisa dijelaskan ya, mengapa terus tidak mengenai ke manusia lagi, tidak ada confirm case lagi. Boleh jadi karena sistem kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, lebih cepat diperiksakan, ada kasus kejadian segala macam. Kalau secara kemungkinan, bukan secara kemungkinan lagi ya, karena kalau sains sudah punya datanya, itu dari kelelawar. Jadi dari kelelawar, setiap hewan itu di dalam tubuhnya kan ada banyak virus ya, sama. Kita juga manusia itu punya bakteri, punya virus, tentu saja bukan yang berbahaya, yang menjadi bagian dari mikroflora kita. Nah kalau kelelawar itu punya juga misalnya virus A, B, C, D, E, F, G gitu ya, dan salah satunya coronavirus ini. Kemudian dari kelelawar dia berpindah ke satu atau dua hewan lain baru masuk ke manusia. Jadi ini jelas dari hewan yang bukan sesuatu yang unik di manusia. Kemungkinan itu selalu ada ya, karena setiap tadi saya sebutkan setiap hewan itu punya komposisi virus di dalam tubuhnya yang menjadi bagian dari secara alamiah yang melalui evolusi memang menjadi bagian dari dalam tubuhnya ya, artinya hidup di dalam tubuhnya. Nah misalnya apakah kelelawar di Indonesia dengan kelelawar di Wuhan itu sama? Nah itu harus dicek. Kalau misalnya sama, berarti komposisi virus yang ada di dalamnya juga akan hampir sama. Itu aja yang harus diwaspadai. Kalau jumlah virus sih saya prediksi ke depan makin banyak ya, jumlah manusianya juga makin banyak, makin padat, kondisi lingkungan secara mikro mungkin menurun, itu semua kan memicu munculnya patogenik bakteria, patogenik viruses, itu hal yang sebetulnya menjadi sebuah konsekuensi. Tapi jangan lupa bakteri dan virus yang tidak berbahaya juga banyak ya, karena itu nanti kaitannya dengan terapi ya. Kalau kita ingin melawan virus, mungkin dengan virus yang lain juga, dengan virus yang tidak membahayakan manusia tetapi berefek
misalnya mematikan gitu ya. Jadi coba kita cari lawannya coronavirus itu virus apa sih? Nah, ya tapi virus yang melawan ini jangan juga berbahaya untuk manusia, itu namanya jadi dapat double attack nanti ya. Maunya nyerang apa, jadinya manusianya yang kena. Nah, seperti tadi misalnya virus-virus di tempat yang dingin itu mungkin bukan virus patogenik ya. Justru virus yang bisa hidup di tempat yang ekstrim gitu ya, misalnya di tempat yang sangat dingin atau sangat panas, di mana malu-malu hidup tidak bisa hidup di situ. Karena kita tidak bisa menyebut virus itu 100% hidup kan ya. Jadi ketika saya membandingkannya dengan malu hidup itu maksud saya bakteri itu biasanya masih ada yang sanggup hidup di tempat yang ekstrim. Virus pun bisa hidup di tempat yang ekstrim. Pertama kali dengar, tapi secara konsep namanya vaksin flu ya untuk flu. Misalnya ada vaksin coronavirus ya untuk coronavirus, tidak bisa cross ya. Misalnya saya vaksinnya vaksin polio terus saya jadi bebas dari flu, itu tidak nyambung ya. Bandara harus super ketat ya, bahkan mungkin bukan hanya bandara, airlines pun harus lebih ketat. Artinya ya sekarang sih memang sudah dihentikan ya, tapi anggap misalnya ada penerbangan dari Beijing ke Jakarta gitu ya, pas naik di Beijing itu harus sudah dilakukan thermal scanner dulu ya. Jadi di dalam pesawat atau di ruang tunggu atau di mana, dari atas sampai bawah, dan itu bisa beberapa kali. Jadi itu kan langkah yang bisa dilakukan oleh airlines untuk memastikan yang pertama dulu. Nanti turun di Jakarta di thermal scanner lagi kan, karena kan dalam perjalanan sekitar 6-7 jam itu ada kemungkinan berubah, thermal scanner lagi. Anggap misalnya seluruh penumpang lolos gitu ya, tidak ada yang menunjukkan gejala demam segala macam, itu bukan berarti terus mereka lolos ya. Harusnya catatan penumpang itu kan ada, dan orang ini harusnya ditelusur secara reguler ya, atau yang bersangkutan diberikan informasi kalau dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau bahkan sebulan ke depan Anda merasakan demam segala macam gitu ya, tolong segera kontak. Itu artinya salah satu upaya isolasi dan contact tracing yang maksimal ya. Jadi bukan berarti sekali di scan selesai enggak, tapi harus dipantau selama ya setidaknya sekitar sebulan gitu ya, sebulan. Jadi kalau sebulan orangnya normal aja ya insya Allah berarti dia tidak membawa. Tapi kalau dalam periode 2 minggu sampai sebulan tiba-tiba dia jadi panas, terus sesak nafas, ya mungkin ada ke arah sana kan. Dan nanti dikonfirmasi dengan tes laboratorium ya. Itu sebetulnya tes qRT-PCR ya, untuk melihat apakah virusnya itu ada atau tidak. Kita tidak terlalu panik juga ya. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwa jumlah kematian tertinggi itu tetap di Wuhan, dan belum ada kasus kematian di luar Cina, di luar Cina. Jadi semua sampai hari ini itu berapa yang meninggal itu saya lupa. Saya cek kasusnya kan sudah 5 ribuan ya, yang meninggal itu sekitar 130-an. Tapi coba saya cek dulu angkanya dia. Nah, ya, jadi 131 ya. 131 meninggal, dan ini di Hubei di provinsinya Wuhan sendiri 125. Artinya di luar itu kan hanya 6. Ya setidaknya di sini kita bisa memberikan harapan positif ya, bahwa belum ada kasus kematian di luar negeri. Nah, Indonesia kan sudah dikelilingi gitu ya. Kata Pak Menteri kan kita imunnya sehat-sehat gitu ya. Di Wuhan aja tuh ada masyarakat Indonesia berapa itu nggak ada satupun yang kena. Tapi ya kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya, tidak bisa juga mengandalkan kita mah nggak mungkin kena, kita juga dulu nggak kena SARS. Lebih baik berhati-hati. Makanya harus ini tingkat tinggi, harus kehati-hatian tingkat tinggi, kesiapan tingkat tinggi itu sangat penting, sangat penting.
hanya berdasarkan satu gitu ya, bukan hanya berdasarkan satu pembuktian. Ya, dalam hal ini saya bukan orang medis ya, saya bukan bagian dari orang medis, apalagi klinis. Jadi kalau misalnya gejalanya itu seperti mengarah ke coronavirus, tapi ketika dilakukan tes virusnya belum muncul. Artinya kan ini seperti pakai cara pertama iya, pakai cara kedua tidak. Itu kan gitu, ini lain ya. Dan mungkin kita di Indonesia perlu lebih lama karena hal ini. Ini orang sebenarnya kena apa enggak sih? Karena kalau gejala seperti iya, tapi virusnya kok tidak ada ketika tes labnya dengan qRT-PCR itu tidak muncul ya. Dan bisa jadi juga karena belum muncul aja ya, harus lebih hati-hati, harus lebih hati-hati. Tapi bukan berarti tadi ya tidak bisa langsung dideklar bersih, itu tidak bisa. Itu menurut saya masih butuh setidaknya 2 minggu. Makanya 2 minggu ya harus dipantau terus orang-orang yang kira-kira awalnya menunjukkan gejala. Masker itu sekarang sudah usaha yang maksimal lah ya, plus cuci tangan gitu, rajin cuci tangan. Terus kalau misalnya kira-kira di tempat yang terlalu ramai ya maskernya itu diperketat gitu ya, maksudnya itu penggunaannya maksudnya lebih disiplin. Kalau sudah selesai buang, apalagi kalau masker sekali pakai ya, dibuang di tempat yang aman. Kan kalau dibuang di tempat sembarang itu namanya ini ya, menaikkan risiko untuk orang lain. Misalnya saya pakai masker sudah selesai ya langsung buang, nanti pakai yang berikutnya. Terus bagian depan masker itu kan sebenarnya tidak boleh disentuh-sentuh ya, kita kalau belum membuka juga dari belakang gitu kan. Jadi itu gunanya masker untuk menghindari atau untuk memfilter. Kalau malah justru kita pegang-pegang itu tidak sesuai dengan penggunaannya. Apakah bisa lewat kontak mata? Memang saya baca ada dokter di Cina itu yang membuat statement seperti itu, tapi saya sendiri masih belum nangkep itu penjelasannya seperti apa. Kan terlalu repot juga ya kalau udah harus masker, pakai kacamata. Jadi lama-lama beneran kayak astronot nanti semua orang. Apa kita berjalan di tempat publik ini orang-orang pakai ininya maksimal. Jalan seperti biasa gitu ya, cuman kita meningkatkan kewaspadaan. Tapi salah satunya siap masker aja, khususnya kalau di tempat publik, cuci tangan gitu ya, cuci tangan. Terus kalau sadar misalnya habis perjalanan ke Wuhan, ya coba datang ke rumah sakit, ke puskesmas untuk diperiksa, untuk apa ya, artinya kan kalau diperiksa justru lebih yakin gitu ya, ini ada gejala atau tidak, meskipun belum ada instruksi seperti itu ya, itu lebih aman untuk semua. Terus nanti bisa dipantau juga kan, anggap ya misalnya sebelum Wuhan itu di lockdown gitu ya, misalnya ada 1.000 orang sebetulnya ya, yang tadi itu yang melakukan perjalanan dari Wuhan ke Denpasar kan, yang direct flight ya, anggap ada 1.000, yang kita tidak tahu itu 1.000 itu turis Cina atau orang Indonesia ke sana balik, kita kan tidak tahu ya. Kalau misalnya turis Cina ya sepertinya sudah balik ya, sudah balik. Tapi kalau misalnya itu orang Indonesia yang berwisata ke sana terus balik lagi ke sini, itu yang sebenarnya harus ditrace. Termasuk flight attendant, pilot, lion kan udah pasti ke sana itu. Nah itu juga harusnya dipantau ya. Kan sekarang sudah pasti dari sana, supaya semua orang itu jadi merasa lebih aman juga. Bukan merasa lebih takut ya, artinya kalau kita tahu semua orang yang terkait yang pernah ke Wuhan sekarang itu sedang dalam pemantauan, itu bukan membuat orang takut ya, justru membuat orang lebih tenang, karena kalau ada apa-apa tidak akan kecolongan kita. Dan semoga sih saya sangat berharap semoga tidak masuk ke Indonesia ya, seperti dulu SARS juga, MERS juga itu kan heboh, tapi di Indonesia kita tidak kena infeksi.
Tunggu dulu kakakku. Baru kita bawa. Ayo keluar rumah semua. Kami capek.